Halo Ibu dan Bapak Guru hebat, pada video kali ini saya akan membagikan materi tentang Merdeka Belajar. Untuk menyelesaikan pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar, maka kita diwajibkan untuk menyelesaikan aksi nyata. Aksi nyata yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pelatihan Merdeka Belajar dapat Ibu dan Bapak Guru akses melalui platform Merdeka Mengajar. Ada 5 modul yang akan kita pelajari pada pelatihan ini, meliputi yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, kita akan mempelajari tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kemudian apa peran saya sebagai guru, dan yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apa saya. Ada beberapa poin-poin penting pada modul pertama, yaitu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Melalui modul ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri untuk memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid sehingga dalam proses pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak bergantung pada orang lain. Kemudian, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan poin yang terakhir adalah guru harus adaptif terhadap perubahan. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini, sehingga kita sebagai pendidik haruslah adaptif terhadap perubahan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima pada saat kita masih anak-anak. Pada modul yang kedua, membahas tentang mendidik dan mengajar. Dalam modul ini ada 3 materi yang akan dipelajari, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Adapun poin-poin penting dalam modul mendidik dan mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin yang keempat, yaitu pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Ibu dan Bapak Guru hebat, ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan. Sebagai kunci mengasah keterampilan berpikir, memajukan kecerdasan batin, dan melancarkan hidup pada umumnya. Jadi pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya, agar murid dapat mewujudkan peri kehidupan lahir batin yang sebaik-baiknya. Kita ingat kembali sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara.
yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Kemudian yang kedua, ing madio mangun karso, yang artinya guru haruslah membangkitkan semangat murid-muridnya. Dan yang terakhir, tutguri handayani, yang berarti guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka. Kita lanjutkan pada modul yang ketiga, membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 ini ada 2 materi yang akan dibahas. Yang pertama berkaitan dengan kodrat murid dan yang kedua berkaitan dengan asas trikon. Ada yang dimaksud dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Selanjutnya tentang asas trikon. Asas trikon dibedakan menjadi 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan. Kemudian konvergen berarti pendidik menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita sebagai bagian dari alam universal. Konsentris berarti pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sebagai pusatnya. Ada beberapa poin penting pada modul 3, meliputi pendidikan bergerak secara dinamis dan menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kemudian setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Murid sebagai individu yang unik dan berbeda satu sama lain harus mendapat tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya mereka masing-masing, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang terakhir yaitu kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar kita harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita lanjutkan pada modul yang keempat, membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Kemudian pendidik di sekolah ikut serta berperan dalam membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan. Dan yang terakhir, kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi dengan berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari tulisan serta coretan tersebut. Dan pada modul yang terakhir, membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Kemudian, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Setelah menyimak paparan berikut, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, sini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk mengisi formulir tentang umpan balik berkaitan dengan video yang telah saya tayangkan atau materi yang telah saya paparkan. Misalkan dari paparan yang telah disediakan,
Sebelumnya saya berpikir, ternyata. Dan yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, jadi formulir umpan balik tersebut dapat diakses melalui Google Form yang linknya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi, ataupun Bapak Ibu Guru bisa scan barcode yang ada pada video ini. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga apa yang saya paparkan atau apa yang sudah saya tayangkan melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.